Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Agus Dwi Handoko dari SMP 1 Campaka. Saya Lukman Hakim dari SMPN 2 Bungursari. Saya Maria Ulfa dari SMK Negeri Bungursari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maria, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, saya kabarnya baik. Bapak kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melaksanakan proses coaching. Boleh ya? Boleh. Jadi nanti saat Ibu melaksanakan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Boleh dong Pak. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Oke. Kompetensi inti dari coaching itu ada 3 ya Pak ya. Iya. Pertama ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Dalam hal ini kompetensi inti yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Pak. Oke, ya. Jadi kompetensi yang spesifik adalah mendengarkan secara aktif. Nah, indikator ketercapaian dari coaching ini apa yang ada? Oke, nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach saya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya Pak, yaitu untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana dalam permasalahan yang sedang dialaminya. Oke, jadi indikatornya untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialami. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan sukses. Nanti setelah coaching kita akan ngobrol lagi ya. Siap Pak. Oke, hatur nuhun Ibu Maria. Assalamualaikum. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Waalaikumsalam, Bu Maria. Oke, apa kabar Pak Lukman? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Baru ketemu lagi ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Bapak bicarakan? Ini Bu ya, saya mau curhat nih Bu. Boleh. Sok curhat. Boleh ya Bu ya. Biasanya curhat ke perempuan itu lebih mengenai nanti solusi. Ya. Baik. Jadi gimana ya? Saya itu kesulitan mengontrol anak-anak di kelas Bu ya. Kebetulan saya sekarang jadi wali kelas Bu ya, kelas 7. Selalu aja ada masalah-masalah ya yang timbul. Padahal saya sudah berbagai macam cara ya untuk membuat anak-anak itu tenang, nurut ya, tertib itu di kelas itu. Tapi selalu aja ada masalah anak-anak yang melakukan kesalahan-kesalahan gitu Bu ya di kelas itu, seperti itu Gitu ya. Berarti dalam obrolan kita kali ini tujuan Bapak itu apa yang mau didapatkan? Ya, tujuan saya ingin Bu, anak-anak di kelas itu lebih tenang, lebih tertib ya, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan apalagi sampai menghargai guru. Ya, banyak hal-hal yang saya inginkan.
Oke, berarti Bapak ingin mendapatkan cara atau solusi agar anak-anak bisa lebih apa ya, konflik-konflik yang tidak perlu terjadi itu bisa direduksi gitu ya Pak ya. Setidaknya lah hanya konflik kecil mungkin itu yang terjadi lah, yang tidak seberapa, yang tidak terlalu berat. Dari pengamatan Bapak sejauh ini, kendala yang dialami oleh Bapak sehingga Bapak apa sih kesulitan menghadapi konflik-konflik yang terjadi di kelas itu, kendalanya apa Pak? Ya salah satu kendalanya ya Bu, karena saya juga ini baru ya mendapatkan tugas sebagai wali kelas ini. Saya baru dan juga saya belum tahu juga karakter anak-anak seperti apa, mereka berasal dari mana gitu ya, dan latar belakang keluarganya seperti apa ya, saya juga belum tahu persis, dan juga saya belum tahu juga bagaimana langkah itu menangani anak-anak yang bermasalah. Itu yang mungkin saya masih bingungkan itu. Jadi kendala Bapak sebagai seorang wali kelas itu berarti Bapak kurang memahami karakter dan latar belakang murid-murid yang Bapak wali kelas ya, sehingga Bapak merasa kesulitan untuk mengendalikan konflik-konflik yang terjadi di kelas Bapak. Oke, dari apa sih permasalahan yang tadi, kira-kira harapan Bapak seperti apa untuk masalah yang tadi? Untuk masalah yang selama ini terjadi, harapan saya ya intinya saya ingin lebih bisa mengendalikan situasi di kelas ya Bu ya. Saya ingin siswa saya itu setidaknya dapat mengikuti ya pembelajaran itu, setiap mengikuti pembelajaran itu mereka ikuti dengan baik gitu ya, tanpa ada masalah-masalah yang timbul ya, seperti ya ketika pembelajaran selalu aja ada cerita dari guru mata pelajaran bahwa si anak tersebut seperti ini, seperti itu ya gitu. Ada yang rajin, ada yang apalagi yang bermasalah ini ya. Banyak ya. Ini yang selalu terdengar ya, dan terngiang-ngiang di telinga saya. Saya itu bingung gimana ini caranya, gitu. Jadi itu harapan Bapak agar lebih bisa mengkondisikan kelas ya, dan anak-anak di kelas itu bisa jaga sikap pada guru di mata pelajaran yang lain juga gitu ya. Dalam skala 1 sampai 10, kira-kira konflik yang terjadi di kelas sebenarnya sebesar berapa? Kayaknya Bu, kalau di skalakan 1 sampai 10 itu kondisi kelas yang saya pegang ini berada di posisi 8 deh Bu. Tinggi sekali konfliknya ya Pak ya di kelas. Lumayan tinggi Bu ini. Jadi konfliknya itu semua sangat kompleks Bu. Itu dari kenakalan, dari attitude-nya, dari pokoknya levelnya udah hot ya Pak. Iya. Kalau makanan ini gado-gado mukanya. Skalanya 8. Tadi berarti tujuan kita hari ini itu untuk menurunkan skalanya tadi ya Pak ya, bukan meningkatkan. Setidaknya ya dari skala 8 itu ya paling masalah-masalah kecil di skala 1, 2 gitu ya. Itu kan kayak gitu malah wajar lah, masih di skala wajar lah ya Bu ya, 1, 2 masalah-masalah yang timbul gitu. Jadi level permasalahan di kelas yang Bapak wali kelasin itu level 8, dan harapan Bapak itu bisa turun sampai di level 2 gitu ya Pak ya setidaknya. Jadi inginnya Bapak, harapannya Bapak itu permasalahannya tidak usah yang rumit-rumit yang bikin sampai dipanggil guru BK atau menyulitkan guru mapel yang lainnya, sehingga nama Bapak muncul di grup WhatsApp sekolah biasanya ya Pak.
Saya selalu terpanggil lagi, Lukman gitu. Anaknya. Ketemu lagi, guru BK. Kan tadi harapan Bapak tuh kita turunin di level 2 dari 8. Nah, untuk mencapai angka 2, hal apa yang bisa Bapak lakukan sebenarnya? Yang sudah saya lakukan ya Bu ya, selama ini saya melakukan pendekatannya, saya panggil, misalkan ada kasus, nah tersebut saya panggil, saya ajak ngobrol gitu, gimana baiknya gitu ya. Malah sampai saya juga memanggil orang tuanya juga, Bu, gitu, memanggil orang tuanya, saya panggil, saya konsultasikan dulu juga dengan guru BK gitu ya. Tetapi itu tidak menjadi efek jerah, ya, Bu. Tidak menjadi efek jerah. Walaupun saya sudah membuat semacam surat pernyataan, surat perjanjian juga, itu tidak menjadi efek jerah bagi si anak tersebut ya Bu ya. Ya. Sampai malah ya anak tersebut membuat perjanjian di atas materai juga tetap saja melakukan masalah-masalah seperti itu. Oke. Tadi itu rencana yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau rencana terdekatnya? Rencana yang saya akan lakukan kebetulan ya Bu ya, kemarin di sekolah itu sudah dilaksanakan diseminasi ya tentang keyakinan kelas. Nah, saya itu kepikiran nih, gimana nih kalau saya terapkan keyakinan kelas ini di kelas saya gitu ya. Kayaknya kalau solusinya yang dimunculkan dari murid-murid tersebut kita terapkan, apalagi kita buat ya sebuah kalimat itu kita pampangkan di kelas, mungkin lebih bisa ya mengenai, mungkin si anak tersebut bisa lebih tahu ya bahwa konsekuensinya ada ya, itu seperti itu. Itu adalah rencana aksi yang paling dekat untuk membuat diseminasi keyakinan kelas yang harapannya lebih mengena karena memang aturannya dari mereka sendiri gitu ya Pak ya. Itu berarti rencananya sudah, harapan Bapak sudah ketemu, identifikasi masalahnya juga sudah. Kira-kira siapa yang akan Bapak ajak untuk kolaborasi untuk apa sih menurunkan level tadi yang hot banget untuk kondisi kelas Bapak? Ya itu? Tentu saja ya Bu ya, untuk pelaksanaannya saya kan kolaborasi dengan murid tersebut ya, dengan di kelas. Selain dengan murid, saya juga akan berkolaborasi lagi dengan guru BK dan kesiswaan. Karena apalagi kalau saya hanya melaksanakan di kelas saja, mungkin itu tidak akan ada tindak lanjutnya ke depannya mungkin ya Bu ya. Karena pasti saja terjadi ya kasus itu, masalah-masalah yang terjadi di kelas itu yang dilakukan oleh anak-anak. Kalau hanya mungkin keyakinan kelas saja dilanggar ya, dan tidak ada tindak lanjut ke depannya, mungkin ini akan masalah ini berlarut-larut terus ya, berlanjut lagi, ada lagi. Mungkin dengan keyakinan kelas ini saya munculkan ya, apalagi sampai dipampang di kelas, dan apabila ada masalah yang ditimbulkan oleh anak tersebut, saya akan lebih mungkin dapat mengontrol bagaimana masalah tersebut supaya tidak terjadi lagi gitu. Mungkin itu. Berarti Bapak rencananya akan mengkolaborasikan dengan guru BK dan guru mapel lain ya Pak ya, untuk bekerja sama mengkondisikan kelas sehingga level konflik yang ada di kelas Bapak itu bisa turun di angka 2. Oke, kita sudah ada di penghujung coaching kita ini Pak. Setelah ngobrol dan ketemu solusinya dari tadi Bapak, setelah ngobrol dengan saya, perasaan Bapak bagaimana Pak? Perasaan saya lebih lega ya Bu ya, lebih lega
saya nggak bingung lagi Bu untuk menangani masalah yang terjadi di kelas ini dengan penerapan keyakinan kelas ini. Saya juga berharap bukan hanya di kelas saya saja, mungkin karena masalah ini ya pasti terjadi ya di kelas-kelas lain juga ya, gitu. Manapun pasti terjadi ya. Saya berharap keyakinan kelas ini bisa diterapkan di setiap kelas, di setiap kelas, sehingga kita terjalin kolaborasi yang baik dan bisa mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah ya Bu ya. Seperti itu. Kita tadi Bapak harapannya sudah muncul, solusinya juga sudah muncul, kolaborasinya juga sudah muncul, dan tadi refleksinya juga Bapak sudah keluar ya Pak ya. Kira-kira puas dengan proses coaching ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya sangat puas sekali. Saya dapat sebuah pencerahan ya Bu ya. Gambaran ya Pak ya. Gambaran, pencerahan dari Ibu ya, bagaimana saya menangani masalah-masalah yang ada di kelas. Jadi tinggal eksekusinya aja ya Pak ya. Eksekusinya ya Bu ya. Semoga berhasil. Amin. Nanti untuk kolaborasi dan tingkat konflik di kelas Bapak juga bisa turun. Baik ya, Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bapak. Saya jadi ada gambaran, jadi ada pencerahan ya Bu ya. Yes, ya. Assalamualaikum ya Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana Bu Maria setelah melakukan coaching? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Gimana nih penilaian dari diri sendiri dulu nih terhadap proses coaching yang sudah dilakukan barusan? Oke. Tadi kan saya ingin mengembangkan 1 dari 3 kompetensi ya Pak ya. Betul. Saya ingin meningkatkan untuk mendengarkan aktif. Ya. Nah, saya sudah mencoba menahan diri untuk berkomentar yang di luar kompetensi yang diharapkan dari coaching gitu kan. Karena fokusnya untuk mendengarkan aktif, jadi saya menahan diri untuk memberi solusi segala macam gitu. Sudah mencoba, mungkin ada kekurangan, tapi kedepannya akan saya tingkatkan lagi untuk lebih sabar, untuk lebih fokus pada saat coaching itu. Iya, baik. Ini saya ingin menanyakan, boleh ya Bu Maria ya, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator pencapaian hari ini? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan Virta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach sendiri. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi pada coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, sip. Jadi secara umum sudah berjalan dengan baik nih Bu Maria ya. Sudah terpenuhi alur tirtanya tadi ya, dari mulai tujuan sampai dengan tanggung jawabnya sudah berhasil ya. Ini mohon maaf sebelumnya, ini ada beberapa catatan ya yang saya amati ya ketika proses coaching. Boleh ya Bu Maria? Boleh silakan. Jadi memang yang pertama dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab sudah saya lihat sudah berjalan dengan baik begitu ya. Kemudian Bu Maria sudah berusaha present, hadir penuh ya, sudah berusaha untuk mendengarkan aktif, apalagi di poin ini mendengarkan aktif sudah sangat berusaha optimal gitu ya, meskipun ada beberapa catatan ya. Ya kadang ada gangguan sedikit ya, distraksi ya Pak. Gangguan teknis gitu ya, ada suara gaduh dari luar gitu ya, dari handphone misalkan ya, tapi secara umum sudah bagus di poin penanganan aktif ya. Kemudian yang terakhir juga mencari atau menggali, membuat pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas ya, juga sudah saya temukan gitu, alhamdulillah, sehingga coach itu sudah berhasil menemukan solusi
atas permasalahan yang dialami begitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Maria kembangkan ya melihat hasil coaching barusan? Oke. Dari Alur Tirta tadi, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu untuk belajar yang mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak. Itu kan butuh pengalaman lebih banyak ya di lapangan. Jadi saya mungkin harus banyak baca kayaknya untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih edukatif. Pemilihan diksi katanya yang pas ya, yang bisa menggali ya potensi yang dimiliki oleh coaching gitu ya. Wah, luar biasa nih ya. Bu Maria sudah berhasil dan juga sudah punya keinginan untuk terus dikembangkan, dilatih gitu ya. Kuncinya memang harus banyak berlatih dan berlatih ya. Mudah-mudahan makin sukses nih ke depannya Bu Maria. Dan terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.